ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتدر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضري بن رملي وإلى خصوصا إلى مصنف kitab Tafsir Al-Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin summa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina syaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk kembali melanjutkan mengkaji kalamullah, firman-firmannya Allah Ta'ala sebagaimana yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Tafsir Al-Jalalain. Kita sudah sampai surah An-Nisa. Kemarin surah An-Nisa ayat 7, sekarang masuk ke ayat 8. Niki sekaligus ikhtitam, penutupan, karena minggu besok sudah Ramadan. Nanti gantinya selama bulan Ramadan setiap habis subuh kita ngaji kitab lain, tafsir jalannya pray dulu, nanti Syawal mulai lagi. Jadi niki penutupan. Nanti habis Ahad setiap pagi selama bulan Ramadan kita ngaji kitab Irsyadul Ikhwan ila Adail Huquq bi Ihsan. Nggih. Itu kitab yang menjelaskan tentang hak-hak seorang hamba kepada Allah, kepada Rasulullah dan sebagainya, kepada tetangga. Masih finishing niku kula yang nulis sendiri kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-8 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Niki masuk penjelasan tentang waris, pembagian waris. Nah, kalau kemarin tentang pernikahan, tentang anak yatim, nah niki tentang waris. Ilmu waris niki ilmu yang termasuk yang sulit. Ilmu faraid, nanti ilmu yang hilang terlebih dahulu dalam Islam itu adalah tentang waris. Karena banyak orang yang meninggalkan. Gitu loh. Nah, tapi tetap harus dipelajari. Kalau kita meninggal dunia, wong diatur saja kita muncul sengketa kok anak cucunya kan. Apalagi tidak diatur. Nah niki Allah sendiri yang mengatur dalam Al-Qur'an.
Wa idza hadara, dan apabila hadir, al-qismata, pada pembagian, lil mirasi, ya, pembagian waris. Siapa yang hadir? Ulul qurba, orang-orang yang mempunyai kekerabatan. Dzawul qarabah, yaitu orang-orang yang mempunyai kekerabatan. Mimman la yarithu, ya, dari kalangan orang-orang yang tidak mewarisi, ahli waris. Pembagian waris, ini ada orang sudah meninggal dunia, ya, sudah wasiatnya sudah dilaksanakan, hutang-hutangnya dilaksanakan, semuanya sudah dibayar, maka keluarganya kumpul untuk pembagian waris. Nah, keluarga itu ada yang mendapat jatah warisan, ada yang tidak mendapat jatah warisan. Ketika yang hadir ini di antara mereka ada yang tidak mendapatkan warisan, ya. Nah, nanti dijelaskan di sini. Yang hadir siapa lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakinu, dan orang-orang miskin. Apa yang harus dilakukan? Farzuquhum, maka berikanlah kepada mereka. Ya. Jadi pembagian waris, tapi yang hadir yang yatim, miskin, dan orang-orang yang mempunyai kekerabatan. Farzuquhum, berikan juga mereka. Minhu, dari apa? Dari warisan. Syai'an, dengan sesuatu, qoblal qismati, sebelum pembagian. Jadi ngasih mereka itu sebelum pembagian. Nah, gini aja sudah banyak yang itu kan, kamu nggak dapat jatah, ngapain kamu hadir? Nah, gitu. Banyak yang tidak dipakai. Waqulu, dan katakan kepada mereka. Memang ini ikhtilaf, nanti dijelaskan ikhtilafnya, perbedaannya apa, terjadi perbedaan ulamanya di mana. Waqulu, dan katakanlah, ayyuhal auliya, wahai para wali, lahum, ya, kepada orang-orang ulul qurba tadi yang mempunyai kekerabatan. Idza kana, apabila kana, ono sapa ahli waris, al warasat, idza kana, apabila ada harta tersebut, al warasatu, ahli warisnya sigharan, anak kecil. Ucapkan apa? Qaulan ma'rufa, ucapan yang baik, jamilan, maksudnya adalah ucapan yang indah, bi an ta'dzaziru, dengan cara meminta maaf. Ilaihim, kepada ahlul qurba tadi itu, kerabatnya tadi. Ngomongnya gimana? Annakum la tamlikunahu, kekerabatan, wahai keluarganya anak ini, karena anaknya masih kecil ini yang ditinggalkan di sini ya. Ahli warisnya masih kecil. La tamlikunahu, kalian tidak memiliki harta ini. Wa annahu lisigharin, harta ini miliknya anak kecil ini, yang yatim ini, yang ditinggal sama bapaknya misalkan. Wa hadza qila innahu mansukhun. Ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan ayat ini mansukh. Mansukh ini apa? Hukumnya dihapus. Ya, dulu kita ngaji surah Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 6 ya. Tentang ayat yang nasikh mansukh. Ada ayat yang hukumnya sudah diganti dengan yang lain. Ada ulama yang mengatakan ngasih harta kepada orang yang mempunyai kekerabatan padahal dia bukan ahli waris, itu hukumnya dimansuh, dihapus. Walaupun ayatnya di sini farzuquhum minhu, berikan kepada mereka. Ini pendapat yang pertama. Waqila la, ada juga mengatakan enggak dihapus. Walakin tahawanan nas fi tarkihi. Nah, enggak dihapus, tapi orang-orang mempermudahnya dengan cara apa? Meninggalkan bagi-bagi tersebut. Wis kalau kamu bukan ahli waris, ya gak usah dibagi. Ini pendapat kedua. Wa alaihi, ya, fi tarkihi wa alaihi. Fa huwa nadbun. Nah, maka hal itu juga ada yang mengatakan sunnah. Ngasih pembagian itu sunnah. Wa an Ibnu Abbas, sedangkan menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, sahabatnya Nabi lagi, wajib. Nah, ada 4 berarti ya. Ada 4.
Yang mengatakan hukumnya sudah dihapus, nggak usah dikasih. Ada yang mengatakan ya sebenarnya orang-orang aja sudah malas pakai, sudah meninggalkan itu semua, cek gampang supaya gampang. Ada yang mengatakan itu sunnah, tapi katanya Ibnu Abbas apa namanya wajib. Nah ini perbedaan. Ya, tapi kan kasihan kalau semua pembagian waris yang dibagi niki miliaran semuanya ikut nongkrong, ya nggak dikasih. Ya dikasih lah ya, sedikit dikasih sedikit, tidak ada ukurannya, tidak ada ukurannya. Wong dia bukan ahli waris. Nah, cuma di sini kan apa tadi itu waqulu lahum qaulan ma'rufa. Katakanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Tapi masa cuma ngomong kok, ya dikasih lah. Nah, terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha, dan takut, ay liyakhaf 'alal yatama. Maksudnya adalah khawatir terhadap anak-anak yatim. Alladzina, yaitu orang-orang lau taraku, yang seandainya mereka meninggalkan, ay qarabu ayatraku, maksudnya adalah mereka mendekati untuk meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka, ay maksudnya ba'da mautihim, setelah kematian mereka, dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah, auladan sigharan, maksudnya adalah anak-anak yang masih kecil. Khafu alaihim, mereka khawatir ya terhadap zuriyahnya tadi itu. Ayat ad-diya yaitu sia-sia. Orang gini loh, kita ini kan khawatir, oh nanti kalau saya sudah meninggal dunia, anak-anak saya nanti apa? Saya khawatir anak saya niki dhaif. Dhaif itu lemah secara ekonomi atau sia-sia dalam apa namanya konteks ini ya. Kan kita khawatir nanti anakku kalau saya meninggal dunia, kalau saya mati anakku gimana nanti? Sekolahnya bagaimana? Nah, kan kita khawatir nih. Maka perintahnya wal yakhshal mana tadi nih? Maka perintahnya adalah falyattaqullaha, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah fi amril yatama, dalam urusan anak yatim. Perhatikan anak yatim. Sebagaimana kamu khawatir nanti kalau saya meninggal anak saya yatim, bagaimana kehidupan mereka, maka perhatikanlah ya, kamu bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Ya fi amril yatama, tentang urusannya anak yatim. Wal ya'tu ilaihim, maka berikanlah kepada mereka ma yuhibbuna, apa yang disenangi sama mereka, sama anak yatim. Ayyuf'ala bi dzurriyyatihim. Nah, mereka juga berharap apa? Hal tersebut dilakukan terhadap keturunan mereka, min ba'dihim, setelah kematian mereka. Nah, kalau kita meninggal dunia kan kita juga kayak gitu. Saya berharap nanti kalau saya sudah meninggal dunia, anak saya ini diperhatikan sama orang-orang lain. Kan kita berharap kayak gitu juga. Perhatikanlah anak yatim. Wal yaqulu, dan kalian mengatakan, lil mayyiti, kepada orang yang sudah mendekati kematian. Ini orang sakit sudah luar biasa parah ya, sudah tanda-tanda mau mati nih. Maka hendaknya mengatakan kepada mereka apa? Qaulan sadida, ucapan yang baik. Konteks ucapan yang baik di sini gimana? Sawaban, yaitu ucapan yang benar. Bi ayyamuruhu, dengan cara memerintahkan kepada dia ayyatasaddaqa, untuk bersedekah, biduni thuluthihi, kurang dari sepertiga hartanya. Gak boleh lebih dari sepertiga. Ini orang mau meninggal dunia, kemudian dia berwasiat, misalkan wasiat, saya sedekahkan semuanya kepada fulan. Nggak boleh semuanya kalau disedekahkan. Dia punya ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi itu wasiatnya batal. Nah, karena nanti ada pembagian waris. Jadi tidak. Ini makanya
falyaqulu qawlan sadida, ayo sawaban, ucapanlah kepada orang yang mau meninggal tersebut ucapan yang benar, yang baik. Contohnya adalah tadi itu, untuk bersedekah kurang dari sepertiga. Wa yad'al baqi dan meninggalkan sisanya liwarathatihi untuk ahli warisnya. Wala yatrukuhum 'alatan dan jangan dia meninggalkan ahli warisnya 'alatan dalam kondisi miskin. Gak duit, jangan ya. Mentang-mentang dia punya masalah sama anaknya misalnya. Punya masalah sama anaknya, kemudian jengkel. Nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya gak boleh untuk anak saya, gak boleh. Sudah diatur sama Allah. Allah sendiri yang mengatur pembagiannya. Kecuali sebab tertentu, misalkan murtad. Nah, kalau murtad tidak dapat ahli waris, tidak dapat warisan. Atau dia membunuh bapaknya meninggal, maka yang membunuh tidak dapat warisan. Gitu nggih. Jadi hati-hati nggih. Ada namanya wasiat. Wasiat itu berpindahnya harta setelah kematian. Nanti kalau saya meninggal dunia, rumah saya yang ini saya kasihkan ke fulan. Nah, itu selama dia hidup yang masih belum punya fulan. Nah, kepemilikannya ini berubah setelah dia meninggal. Itu namanya wasiat. Ada lagi namanya hibah. Ya, hibah itu selama masih hidup. Selama masih hidup sudah dibagi-bagi. Nah, contoh supaya paham konteksnya ya untuk saat ini. Seperti saya ini kan 4 bersaudara nih. Nah, di depan itu kan ada 4 toko. Nah, itu dihibahkan. Abah masih sehat, dalam kondisi sehat dihibahkan satu-satu. Itu bukan waris karena sudah dihibahkan satu-satu. Jadi ada wasiat, ada hibah, ada waris. Nah, waris ini yang diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Nanti kita lihat nih pembagiannya. Dawang sudah diatur sama Allah aja kadang masih sengketa kok. Ya banyak, bertahun-tahun tidak selesai. Makanya kemarin itu ya ayat sebelumnya menjelaskan apa? Kita berharap meninggalkan keturunan yang baik. Supaya ya kan kasihan kalau meninggal dunia anak-anaknya masih sengketa urusan harta dan sebagainya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang ya'kuluna yang memakan apa? Amwalal yatama, hartanya anak yatim. Zulman secara zalim bi ghairi haq, yaitu maksudnya enggak benar, tidak benar. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Saya ulangi lagi nggih. Biasanya di sini kalau Muharram itu anak-anak yatim dipanggil. Yang datang anak-anak yatim dan walinya. Wali itu ya bisa pamannya, bisa bibiknya, bahkan di sini ada yang tetangganya karena bapak ibunya meninggal dunia, ada di sini. Ya, bapaknya nggak ada, ibunya kerja. Selama kerja, anaknya dititipkan ke tetangganya. Ibunya meninggal dunia pas lagi kerja. Akhirnya tetangganya jadi wali. Ya nggak tahu ceritanya bagaimana, pokoknya jadi wali. Ketika dikumpulkan di sini saya ingatkan, Bu, ini yang akan dikasih ini adalah hartanya anak yatim. Walinya tidak boleh menggunakan harta tersebut. Panitia mengadakan acara misalkan, dia sudah kirim proposal, ayo santunan anak yatim. Uang yang didapat tidak boleh buat bensin, tidak boleh buat banner, tidak boleh buat konsumsinya panitia, gak boleh. Itu murni hartanya anak yatim. Kecuali kalau dia misalkan proposal 100.000, tapi nanti 5.000-nya buat panitia ya. Nah, yang ngasih juga sudah tahu ya wis, yang 95.000 untuk ini nggak masalah.
Jadi kalau itu memang anak untuk anak yatim tidak boleh makan. Ya, jadi seorang bapak meninggal dunia, anaknya menjadi yatim, meninggalkan harta waris. Ya. Sudah dibagi-bagi, anaknya itu punya warisan. Maka ibunya sebagai wali juga harus menjaga harta anak tersebut. Ibunya miskin misalkan dan sebagainya, boleh memakan harta anak tersebut, tapi dengan cara yang ma'ruf, tidak zalim. Nah, di sini masuk tidak zalim. Harus dia pamitan misalnya, nah ini saya gak mampu, nah miskin, kita ini miskin, ini ada harta peninggalan bapakmu, ayo kita makan bareng, ibu juga makannya, gak apa-apa. Nah, kayak gitu tidak apa-apa. Jadi di sini zulman, sehingga benar. Innama yakuluna, sesungguhnya mereka itu memakan fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, ay mil'aha, maksudnya adalah memenuhi perutnya dengan apa? Naron, dengan api. Li'annahu ya'ulu ilaiha, maksudnya karena dia ya'ulu memenuhi ilaiha dengan api. Orang yang memakan hartanya anak yatim, ya, itu hakikatnya dia memenuhi perutnya dengan api. Nanti di neraka semacam itu. Nah, makanya di Al-Mu'awanah nih Pak, di Al-Mu'awanah itu ada apa? Posnya masing-masing. Ya, ada yang untuk pembangunan, ada yang untuk anak yatim. Nah, yang anak yatim ini haram digunakan untuk yang lain. Kalau di Al-Mu'awanah itu gitu. Ya. Jadi karena ada yang dibiayai juga, ya, kemudian ada acara-acara tertentu diberikan juga mereka ini. Wa yaslauna, dan masuk bil bina idil fa'il wal maf'ul, menjadi bina bagi fa'il maf'ul niki nahwu nggih. Maksudnya adalah yadkhuluna, mereka masuk sa'ira, ke neraka, namanya neraka sa'ir. Jadi neraka itu ada macam-macam, ada neraka jahanam, neraka waqar, neraka wail. Ini neraka namanya neraka sa'ir. Ya, yang maksud neraka sa'ir adalah salah satunya adalah memakan hartanya anak yatim. Maksudnya apa sa'iran di sini? Naran syadidatan, api yang sangat panas. Yahtarikuna fiha, yahtarikuna yang gosong, dibakar. Fiha, di dalam neraka tersebut. Jadi hati-hati soal anak yatim. Ya, karena surah An-Nisa ini awal-awalnya juga menikahi anak yatim, karena dia khawatir punya istri banyak kemudian menjadi walinya anak yatim. Akhirnya dinikahi sekalian. Akhirnya dia tidak berbuat adil. Jadi hati-hati. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yusikum, berwasiat kepada kalian, ya'murukum, maksudnya memerintahkan kepada kalian. Siapa? Allah berwasiat kepada kalian, memerintahkan kepada kalian. Fi sya'ni auladikum, tentang urusan anak-anak kalian. Bima yuzkar, dengan apa-apa yang telah disebutkan. Lidzakari, bagi anak laki-laki, minhum, saking anak kabeh, endi mau kira? Iya, dari mereka itu mithlu hadzil unsayain. Mithlu hadzi itu mithile apa? Mithlu hadz, perumpamaan pembagiannya, nasibi maksudnya dumduman pembagiannya, al unsayain itu 1/2. Idza ijtama'ata ma'ahu, unsayain. Idza ijtama'ata, apabila
ada dua perempuan, ijtama'ata, kumpul dua perempuan, ma'ahu, bersama anak laki-laki tersebut, ya, orang meninggal dia punya dua anak perempuan, satu anak laki-laki. Falahu, maka bagi anak-anak laki tadi itu nisful mal, setengah. Anak laki-laki mendapat setengah hartanya. Walahuma, dan bagi anak perempuan tadi yang dua-duanya itu an-nisfu, setengahnya dibagi dua anak perempuan. Nah, itu namanya apa? Mislu hadzil unsayain. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu apa? Bagiannya adalah setengah dari seperdua, gitu ya. Seperdua. Jadi kumpul ini ada seorang bapak meninggal, punya anak laki satu, dua perempuan. Hartanya setengahnya untuk laki-laki, setengahnya lagi untuk anak perempuan dua ini dibagi. Nah, kayak gini nih kadang oleh kalangan feminisme yang akut lah ya, yang itu ini dikritik, wah tidak adil. Sering dikritik kayak gitu. Ini laki-laki kalau dikasih dapat harta warisan, dia masih punya tanggung jawab untuk anaknya, untuk istrinya dan lain sebagainya. Bahkan untuk saudara perempuannya tadi ini masih. Sedangkan yang untuk anak perempuan itu full 100% untuk dirinya sendiri. Nah, jadi hitungannya gimana? Masih banyak anak yang perempuan. Karena itu murni untuk dirinya sendiri. Fa in kana ma'ahu wahidah fa in kana maqalamun ono, maka apabila ada hartanya tersebut ma'ahu, bersama anak laki-laki, wahidatun, anak perempuan, satu orang perempuan. Ini ada orang meninggal, anaknya satu laki satu perempuan. Falaha, maka bagi anak perempuan ats-tsuluts, itu sepertiga. Walahu, bagi anak-anak laki-laki ats-tsulutsani, 2/3. Wa in infarada hadzal mal, ya, apabila sendiri, wa in farada hadzal mal, maka semuanya ya, moko ya lebih banyak laki-laki. Fa in kunna, maka apabila lamun ono wadon, ai al aulad, yaitu anak-anak, nisaan, itu perempuan, faqat, cuma adalah perempuan saja, fauqos ini, mengungguli, ya, lebih banyak maksudnya, isnataini, lebih fauqa isnataini, lebih dari 2, falahunna, maka bagi mereka kalau cuma perempuan tok, thulutsa ma taraka, masing-masing mendapat 1/3 dari apa yang ditinggalkan. Al mayyitu, yang ditinggalkan oleh mayit. Mayitnya meninggal, ya, orang meninggal punya anak semuanya perempuan. Perempuannya jumlahnya lebih dari 2, ya berarti bisa 3. Pokoknya 2, maka masing-masing mendapat 1/3 dari apa yang ditinggalkan oleh mayit. Wa kadza li isnatani, begitu juga kalau dia cuma meninggalkan 2 anak perempuan. Meninggalkan 2 perempuan. Li annahu, lil ukhtain, karena sesungguhnya dia mempunyai 2 saudara perempuan, biqaulihi, dengan qaulnya Allah, dengan firman-Nya Allah, falahuma ats-tsulutsani mimma taraka, firman-Nya Allah, maka bagi mereka 2/3, ats-tsulutsani, 2/3 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan. Ini agak bingung ya. Ngaji gini tuh dulu harusnya ditulis, yang gini. Ini kan kita cuma mendengarkan. Jadi wis diangen-angen mawon. Paling tidak kita mendapatkan barokah dari membacanya. Fahuma, maka bagi mereka kedua, mimma taroka, fahuma, bagi mereka berdua, aula, itu lebih diutamakan. Wala innal binta,
Ya, karena sesungguhnya bagi anak perempuan tastahiku as-sulutha, itu lebih berhak, itu mempunyai hak as-suluth sepertiga ma'adzakari bersama anak laki-laki. Fa ma'al unsa, maka bagi yang bersama perempuan aula lebih utama, wa fawqa qila silatun wa qila lidaf'i tawahhumi ziyadatin nasib bi ziyadatil adad lamma fuhima istihqaqu al bintayain as-sulusain min ja'lis sulus lil wahidah ma'al dzakar. Niki pembagian ini. Untuk menghindari tawahum, untuk menghindari ziyadatan nasib, ini pokoknya pembagiannya lebih banyak, dan untuk menghindari biziyadatil adad, bilangannya lebih banyak, lamma fuhima, sebagaimana yang telah difahami, istihtaqul bintain, berhaknya dua anak perempuan itu ats-tsulutsain, itu 2/3 min ja'lis tulus, dijadikan sepertiga lil wahidah, bagi per individu. Jadi satu orang mendapatkan 1/3 ma'adzakar kalau itu bersama anak laki-laki. Kita skip mawon ini pembagiannya. Wa in kanat, apabila ada al mauludah, anak yang dilahirkan, wahidatan cuma satu, wa fi qiraatin bi rafi, ada yang membaca qiraah ini dengan cara membaca rafa. Fakana tammah, maka semuanya secara sempurna untuk anak tersebut. Salah. Wa in kanat, lan lamun ono wa al mauludah sing dilahirno iku wahidatan siji, wa fi qiraatin bi rafi, salah satu riwayat dibaca rafa. Fakanat, maka ono lafat kana iku tamatun sempurna, falaha, maka bagi anak tadi yang cuma satu perempuan iku an-nisfu, setengahnya untuk dia meninggalkan cuma anak perempuan satu, setengahnya itu untuk anak perempuan. Wali abawaihi, kalau dia meninggalkan dua orang tua, ay al mayyit, maksudnya anak yang meninggal, wa yubdalu minhuma, dan dibadalkan menjadi abawai, likulli wahidin, maka setiap satu orang minhuma, dari dua orang tadi itu as-sudus. Jadi bapak mendapatkan 1/6, ibu mendapat 1/6 mimma taraka, dari apa yang telah dia tinggalkan. In kana lahu waladun, tapi apabila dia mempunyai anak laki-laki satu, zakarun, laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa nuktatul badal ifadatu, disebutkan badal atau pengganti di sini itu memberikan faedah. Annahuma engstuhune, annahuma, sesungguhnya mereka berdua, la yashtarikani, tidak berserikat, fihi, di dalam pembagian 1/6 tadi itu, wa ulhiqa bil walad, dan ditemukan dengan penyebutan walad, waladul ibni, anaknya anak cucu maksudnya, wa bil abi al jad, dan disebutkan bapak itu dengan kakek. Fa in lam yakun lahu walad, tapi kalau dia tidak mempunyai anak, wa warithahu abawahu, dan dia mewariskan ke bapaknya, faqat, saja, bloko, ke bapaknya saja, au ma'a zaujin, atau ke suaminya, fali ummihi, maka bagi ibunya, bidomil hamzah wa kasriha, bacanya dibaca dhammah hamzahnya atau dibaca kasrah. Fali ummihi, ada yang baca gitu, itu bacaan kita. Ada qiraah yang membaca falimmihi, fali ummihi, falimmihi, firaran minal intiqal min dhammati ila kasrah. Ini cara baca nggih. Karena ada sebagian orang yang kalau habis kasrah ketemu dhammah itu susah lidahnya, maka dibaca falimmihi. Nah, karena kita tidak susah, fali ummihi, lithiqalihi fil mawdi'ain. Bagi ibunya as-sulus, itu 1/3, ay sulusul mal, maksudnya 1/3 dari harta.
au ma yabqa ba'da zauj, yaitu maksudnya adalah yang sisa dari pembagiannya ke pasangannya, ke suaminya. Ini istrinya, ada perempuan meninggal, hartanya dibagi, suaminya dapat, nanti buat ibunya sepertiga. Wal baqi lil ab, sisanya untuk bapaknya. Fa in kana lahu ikhwah, kalau mayit mempunyai saudara, ai isnani, atau dua saudara, fasaidan, maka lebih banyak dzukurun au inasun, baik laki-laki atau perempuan. Tidak punya anak tapi dia punya saudara, baik laki-laki atau perempuan, maka saudaranya ini mendapatkan lebih banyak. Fali ummihi, maka bagi ibunya as-sudus 1/6. Tadi kan 1/3, tapi kalau punya saudara yang meninggal dunia, maka bagian ibunya mendapat 1/6. Wal baqi, sisanya lil ab, bagi bapak, untuk bapaknya. Wala syai'a lil ikhwah, ya. Dan tidak mendapatkan sesuatu lil ikhwati, bagi lil ikhwah, bagi saudaranya yang laki. Wa irsu man dzukira ma dzukira, wa irsu, waris man kepada orang, dzukira yang telah disebutkan. Itu ma dzukira yang telah disebutkan, mim ba'di, itu dilakukan setelah tanfidhi, menyelesaikan, wasiyatin, wasiat. Semua itu dibagi setelah diselesaikannya wasiat. Kan waktu hidup dia wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, harta saya yang ini saya kasihkan yang ke fulan. Nah, maka diutamakan pembagian wasiat dulu. Yusi, yang dia berwasiat, bil bina lil fa'il wal maf'ul, menjadi bina bagi fa'il dan maf'ul. Yusi biha, dia mewasiatkan wasiatnya. Atau qada idainin, melaksanakan hutang. Jadi pembagian waris itu dilakukan setelah melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hutang-hutangnya yang mati tadi. Hutangnya selesai, dibayarkan semua, wasiatnya telah dilaksanakan semua, baru dilaksanakan pembagian warisan. Alaihi wa taqdimul wasiyah. Ayat tadi ini bahasa Indonesianya gimana? Mendahulukan wasiat alat dain, mendahulukan wasiat atas hutang. Ini lafadznya kok menyebutkan wasiat dulu daripada hutang. Maksudnya apa ini? Wa in kanat muakhkharatan anhu fil wafa lil ihtimam. Disebutkan hutang di akhir dan wasiat dulu, itu tidak lain karena apa? Fil wafa lil ihtimam, supaya mendapatkan perhatian. Tapi urutannya gimana dulu? Hutangnya dulu diselesaikan. Ya, orang meninggal dunia, hutangnya dulu diselesaikan. Makanya kalau orang meninggal dunia kan disampaikan kan oleh orangnya itu kan, apabila ya si fulan ini mempunyai hakul adami, permasalahan yang sifatnya hakul adam, yaitu punya hutang, maka nanti silakan menghubungi ahli waris untuk diselesaikan. Artinya apa? Hutangnya diselesaikan dulu. Hutang selesai, dicek pernah wasiat tidak nih. Wasiatnya harus ini ya, harus apa? Ada saksinya juga. Dan ada yang diwasiati, hartanya maksudnya. Dia wasiat kok rumah yang ini buat si fulan, bukan rumahnya kok diwasiati. Nah, setelah wasiat selesai, baru pembagian waris. Nah, kadang orang itu karena khawatir nanti kalau saya meninggal dunia, anak saya nanti ribut soal warisan, maka ketika dia dalam kondisi sehat, apa yang dilakukan? Dihibahkan. Ya gak usah jauh-jauh, contohnya ya
keluarga kita sendiri, saya sendiri maksudnya. Nah, itu dulu waktu Abah masih sehat, itu kita ke kecamatan kelurahan. Saya sama istri sama sebagainya. Yang ini untuk Mbak Anis, yang ini untuk Mas Anas, sudah dibagi-bagi, sudah dihibah, ada suratnya, selesai. Ya, begitu meninggal dunia mau dibagi-bagi bingung, nggak ada yang dibagi, bapak nggak punya harta, ya, nggak punya harta. Makanya Abah waktu mau meninggal dunia ini yang saya senang nih apa? Berkali-kali ngomong, itu saya lihat sendiri. Alhamdulillah hati saya sudah bersih, sudah bersih, karena gak ngurusi. Nah, kalau saya pernah malah kedatangan banyak, gak sekali dua kali, didatangi orang yang bingung soal warisan. Bingungnya kenapa? Bingungnya bukan soal pembagian, bagi itu gampang. Yang susah itu ketika sengketa. Nah, anak-anaknya sengketa. Nah, itu yang susah nih. Yang susah lagi apa? Sudah sengketa padahal ya warisannya gak ada, bingung malah. Sudah gak punya uang, sengketa lagi, gak punya harta, sengketa lagi. Nah tadi itu maka perintahnya apa? Perhatikan anak yatim. Sebagaimana ketika kita ingin kalau kita meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anaknya ini juga mendapatkan perhatian. Abaukum wa abnaukum, bapak bapak kalian dan anak-anak kalian, mubtadaun, disebut ini sebagai mubtada, isim yang disebutkan di awal. Khobarnya adalah la tadruna, kalian tidak mengetahui ayyuhum aqrab lakum naf'an, mana yang lebih dekat dan mana yang lebih bermanfaat bagi kalian, bapakmu atau anakmu, kan kalian tidak tahu. Nah, bagi saya ini, saya nggak tahu yang memberikan banyak manfaat ke saya ini nanti bapak saya atau anak saya, mana yang lebih akrab, lebih dekat fid dunya wal akhirah, baik bagi dunia maupun akhirat. Fadhannin annabnahu anfa'lahu, maka sebagian punya prasangka anaknya lebih mempunyai manfaat baginya. Fayu'tihil miras, maka anaknya dibagi warisan lebih banyak daripada bapaknya. Fayakunul aba, ada juga yang bapaknya lebih lebih bermanfaat. Wabil aksi, atau sebaliknya. Nah, innamal alim bidzalika Allah, yang lebih mengetahui hal tersebut, mana yang lebih mempunyai manfaat untuk kita, bapak atau anak, itu Allah yang lebih tahu. Fa farada lakumul miras, oleh sebab itu Allah farada, mefardukan, mewajibkan, wajib nih bagi kalian apa? Al miras, warisan. Allah sendiri yang ngatur. Kalau Allah tidak ngatur, kita pakai itu kan banyak di film-film nih ya. Begitu dia meninggal dunia, dia nulis wasiat, anak yang ini gak dikasih, yang istri muda saya dikasih banyak, wah bingung kan, akhirnya gegeran, kan banyak kayak gitu. Nah, atau dia punya pembantu, karena anaknya gak ngurusi dia waktu sakit, pembantu saya kasih setengah, saya kasih ke dia semua. Nah, akhirnya pembantunya dapat 50 miliar, anak-anaknya ribut, itu pembantu dapat 50 miliar ya. Nah kan kita tidak tahu mana yang akrab, lebih dekat atau lebih banyak memberikan manfaat kepada kita, maka yang membagi adalah Allah. Gitu loh. Faridatan, ini fardu, wajib minallah, dari Allah. Ini aturannya Allah. Allah. Kalau di hukum positif di luar negeri itu kan beda kan. Kalau nggak salah wasiat nih kalau di luar nih, nggak tahu juga saya. Maksudnya biasanya kalau dilihat di film-film itu kan wasiat. Nah, maka terserah yang mau ngasih. Nah, kalau kita enggak, wasiat pun dibatasi, tidak boleh dari sepertiga. Faridatan minallah, ini fardu dari Allah Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah kana
yaitu Allah itu aliman, zat yang maha mengetahui bi khalqihi, ya, kelawan makhluki Allah. Hakiman, Allah itu juga zat yang maha bijaksana. Fima, dalam apa-apa dabbarahu lahum, bagi apa dabbarahu lahum, yang mana Allah memerintahkan hal tersebut lahum kepada bagi mereka. Maksudnya lam yazal, tidak berkurang sedikit pun, muttasifan, dari sifat itu, bidzalika, maksudnya Allah tidak sedikit pun itu apa gingsir, bergeser dari sifat alim dan sifat hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nih, ayat terusannya masih pembagian. Memang pembagian waris ya matematika nih. Ini disebut apa namanya? Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Kamu mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan dari suamimu. In lam yakun lahun walad. Kalau si perempuan ini tidak punya anak, maka dapat setengah. Kalau yang meninggal ini adalah suaminya. Minkum, kalau anaknya ini dari kamu. Au min ghairikum, atau anak selain kamu. Wa in kana lahunna, dan fa in kana lahunna, maka apabila ada bagi perempuan-perempuan sebut waladun, punya anak, falakum rubu', maka bagi kalian seperempat. Ini yang meninggal perempuan, anak perempuannya punya anak, maka falakum, maka bagi kalian ar-rubu', mendapatkan seperempat mimma tarokna, dari apa yang telah ditinggalkan perempuan yang meninggal tadi niku, mim ba'di wasiyatin yusina biha, setelah melaksanakan wasiat yang telah dinasihatkan sama dia, audainin, atau melaksanakan membayarkan hutang. Wa ulhiqa bil walad, dan disebutkan di sini lafaz walad, anak, fi dzalika, dalam hal tersebut, waladul ibni, itu juga berlaku bagi anaknya anak, bil ijma', secara ijma', cucu. Jadi turunan nih, anaknya, cucu ini dan sebagainya. Walahunna, dan bagi mereka, nah, perempuan, ay az-zaujat, maksudnya di sini adalah istri-istri, ta'addadna aula, disebutkan di sini bilangannya lebih utama. Itu ar-rubu', mereka mendapatkan seperempat. Nah, jadi meninggal dunia, dia punya istri, istrinya az-zaujat, beberapa istri, maka mendapatkan ar-rubu', seperempat, mimma taraktum, dari apa yang telah kalian tinggalkan. Nah, kita meninggal punya istri, istrinya dapat seperempat. Wa in lam yakun lakum walad, tapi kalau kamu nggak punya anak, fa in kana lakum walad, salah ya, apabila kamu punya anak, fa in kana lakum walad, tapi kalau kamu punya anak, min hunna, dari istri-istrimu yang tadi, au min ghairihinna, atau anak dari selain istrimu tadi, falahunna athumun, maka 1/8 mimma taraktum, mereka mendapatkan 1/8, ya, istri-istri tadi itu dapat 1/8 mimma taraktum, dari yang telah kalian tinggalkan, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, setelah melaksanakan pembayaran wasiat, pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Wa waladul ibni, anaknya anak, fi dzalika, cucu maksudnya, fi dzalika, dalam hal tersebut, kal walad, cucu itu seperti anak, mendapatkan jatah seperti anak, ijma'an, secara ijma'. Wa in kana rajulun, apabila seorang laki-laki, yurasu, mewarisi, sifatun, hal ini yurasu, diwarisi, sifatun menjadi sifat, wal khobarnya adalah kalalah, kalau laki-laki diwarisi kalalah, ai la walidalahu wala walad, kalalah itu adalah orang yang tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Au imra'atun, atau perempuan, turasu kalalah, diwarisi kalalah, walahu, maka bagi orang yang tadi ini laki-laki, ailil maurusi kalalah, yaitu orang yang diwarisi oleh kalalah, akhun au ukhtun, dia punya saudara laki atau perempuan. Ini ada laki atau perempuan meninggal, dia gak punya anak, gak punya bapak, tapi dia punya saudara laki dan saudara perempuan. Ai min ummin,
seibu, wa qara'a biha Ibnu Mas'ud wa ghairuhu. Hal ini pakai qiraahnya sahabat Ibnu Mas'ud. Falikulli wahidin minhuma as-sudus. Maka setiap individu dari saudara tadi niku, laki atau perempuan, mendapatkan 1/6 karena tidak punya bapak dan anak, tidak punya orang tua ya. Cuma punya saudara, sudah meninggal semua, anak juga gak punya, maka saudaranya mendapatkan 1/6 mimma tarok, dari apa yang telah dia tinggalkan. Fa in kanu aksar min dzalik, fa in kanu apabila mereka ay al ikhwah, yaitu saudara-saudaranya, wal akhwat, saudara perempuan dan lakinya, minal ummi, dari ibu yang sama, aksar lebih banyak min dzalika, dari hal yang telah disebut tadi, au min wahid, yaitu lebih banyak dari satu, fahum syuraka fi thulus, maka kesemuanya berserikat mendapatkan berapa? Semuanya dikumpulkan, mereka mendapatkan thulus, 1/3. Yastawi fihi dzakaruhum wa unthahum, semuanya sama, baik laki-laki atau perempuan mendapatkan sama, 1/3. Min ba'di wasiyatin yusi biha au dain, ya, setelah dilaksanakan wasiat dan setelah membayarkan hutang. Ghairu mudhar, tanpa meninggalkan mudarat. Halun min dhamiri yusi, menjadi hal dari dhamirnya lafaz yusi. Ai ghairi mudkhil ad-darar, tanpa dimasukkan apa? Ad-darar, bahaya atau ya bahaya, yang tidak enak, kebagian yang tidak enak tok. Alal warasati, kepada ahli waris, bi ayyusi bi aktsar minas thulus, ya, kelawan yento wasiat bi aktsar, lebih banyak dari 1/3. Wasiyatan, ini adalah wasiat masdar muakkad, menjadi masdar. Muakkidun, menjadi takkid, penekanan. Liusikum, untuk lafadz yusikum minallah, ini adalah wasiat dari Allah. Wallahu, dan Allah itu alimun, zat yang maha mengetahui, bima dabbarahu li khalqihi, dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluknya, minal faraid, dari hal-hal faraid, ilmu-ilmu yang fardu. Ini semuanya fardu, semua wajib. Halimun, Allah itu zat yang maha halim, maha aris, maha teliti. Bitakhiril uqubah, kelawan yang mengakhirkan siksa. Amman, bagi orang-orang khalafahu, yang meninggalkan apa yang telah difardukan ini. Jadi kalau meninggalkan hal ini, Allah itu maha mengetahui loh ya. Maka nanti akan diberi siksa oleh Allah Ta'ala, menerima akibatnya. Wa khassatis sunnah, dan dikhususkan kepada sunnah, diatur maksudnya dalam sunnah. Taurisa man dzukira biman laisa fihi mani, yaitu mewariskan kepada orang yang telah disebut biman laisa fihi mani, kepada orang yang tidak mempunyai penghalang. Karena nanti orang meninggal, dia mewarisi, ini harusnya dapat, tapi karena ada anaknya maka tidak dapat. Abah saya meninggal, ya, ini contoh ya. Dalam pembagian waris, Muhammad itu ada, Muhammad, Rumi, Rian, itu termasuk ahli waris. Tapi karena masih ada bapaknya, ada ibunya, maka dia menjadi mani', menjadi penghalang. Artinya apa? Gak dapat jatah. Nah, hal itu diatur wa khassatis sunnah, diatur dalam hadis Nabi. Contohnya apalagi yang menjadi penghalang? Fihi mani'un, di dalam hal ini ada juga mani', penghalang, min qatlin, dari hal pembunuhan. Ini ada anak membunuh bapaknya, anaknya terhalang. Au ikhtilafi dinin, atau perbedaan agama. Ini anaknya murtad, bapaknya kemudian meninggal. Si murtad ini, yang anaknya ini, maka menjadi terhalang. Auriqin, atau budak. Nah, tapi zaman sekarang nggak ada ya. Atau budak, maka itu juga terhalang. Budak tidak mendapatkan jatah dari warisan yang ditinggalkan.
Satu ayat lagi Pak ya. Tilka hududullah. Tilka ada pun yang telah disebutkan tadi al-ahkam, yaitu hukum-hukum al-mazkurah yang telah disebutkan min amril yatama wa ma ba'dahu, tentang urusannya anak yatim dan apa yang telah disebutkan setelah urusannya anak yatim tadi, warisan tadi itu. Hududullah itu adalah apa? Hadnya Allah, yaitu batasan-batasannya Allah. Syara'i'uhu, yaitu syariat-syariatnya Allah. Allati haddaha li ibadihi, yang Allah telah memberikan had tersebut, batasan-batasan tersebut kepada hamba-hambanya, liya'malu, agar diamalkan biha, hukum-hukum tersebut, wala ya'taduha, dan jangan menghindari hukum tersebut. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya, fima hakama bihi, tentang dalam apa yang telah diberi hukum oleh Allah tadi, yudkhiluhu jannat, yudkhiluhu, maka akan dimasukkan, ya, bil ya wan nun. Ada yang membacanya pakai ya, ada yang membacanya pakai nun, iltifafan. Dimasukkan kemana? Jannatin, ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga tersebut ada sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika, dan hal tersebut, al-fawzul azim, itu adalah keuntungan yang sangat amat besar sekali. Taat sama Allah itu adalah keuntungan yang sangat besar sekali. Kamu mendapat surga, surganya itu luar biasa. Wa may ya'sillah, siapa yang bermaksud kepada Allah wa rasulahu, dan kepada yang bermaksud kepada rasulnya Allah, wa yata'adda hududahu, dan menyelewengkan hududnya Allah, yudkhiluhu, dia akan dimasukkan bil wajhaini, cara bacanya juga dengan dua cara tadi itu ya dan nun. Dimasukkan kemana? Naran, neraka, khalidan, selamanya, fiha, di dalam neraka. Walahu, dan bagi orang tersebut, fiha, di dalam neraka, adzabun, mendapatkan siksa, muhidun, yang menghina, dzu ihanah, yaitu mempunyai kehinaan. Wa ru'ya fid dhamair fil ayatain lafdhu man wa fi khalidina ma'naha. Wallahu a'lam bisawab. Jadi intinya pertama yang kita kaji niki, perhatikan anak yatim. Nah, sebagaimana kita khawatir nanti kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita bagaimana kondisinya, maka perhatikan anak yatim. Kedua, dalam soal wasiat warisan, nah, ini adalah hukum yang diberikan oleh Allah, diatur supaya tidak terjadi sengketa. Ya. Banyak kasus hal yang semacam ini, ke saya juga banyak yang kayak gini nih. Kenapa? Ya karena menghalangi, anaknya ada 5, satunya minta lebih banyak dengan alasan apapun. Nah, karena mau dibagi sama rata, dia nggak mau tanda tangan. Satu tapi bikin masalah. Ada lagi yang misalkan ngaku-ngaku, dulu bapak sudah menghibahkan yang sawah bagian ini ke saya. Nah, yang kayak gini nih semuanya diatur dalam Al-Quran. Jadi ya ayo kita jangan sampai meninggalkan anak-anak kita ini dalam keadaan tadi ini dhaifan, lemah secara ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau orang yang kaya, ini juga banyak terjadi. Begitu orang tuanya meninggal, pembagian warisan anaknya gimana? Saya nggak mau menerima ini, saya terima, tapi semuanya saya kasihkan kepada saudaraku yang ini karena kurang mampu. Yang kayak gini juga ada. Saya banyak juga yang kayak gitu. Sudah ya, dibagi ya, ini kamu dapat 1 miliar, ini 3 miliar, sudah karena saya ini mampu. Adik saya yang ini kurang mampu nih, harta saya semuanya yang bagian saya kasihkan ke adik saya. Yang kayak gini juga ada. Nah, atau sepakat, ya sudah diterima semuanya. Nah, ini karena harta dari orang tua kita, ayo sedekahkan semuanya. Ada yang model kayak gitu juga ada. Kita ini tinggal yang mana ini? Maka perhatikanlah anak-anak kita pun ini kemauan. Nah, ini bukan ikhtitam lah tamat, penutupan. Ya, minggu depan hari Ahad libur dulu tafsir Jalalain, nanti dimulai Syawal. Selama bulan Ramadan kita akan ngaji kitab lain.
irsyadul ikhwan ila adail hukuk bi ihsan. Petunjuknya teman-teman ila adail hukuk bi ihsan, untuk melaksanakan hak dengan cara yang baik. Nah niku haknya Allah itu apa sih? Haknya Rasulullah itu apa? Haknya anak, haknya istri, haknya tetangga, haknya sesama muslim, haknya orang-orang non muslim. Nah itu semuanya punya hak yang harus kita lakukan kepada mereka semuanya. Nah niku saya tulis singkat, inti-intinya saja. Nah insya Allah nanti kita mulai. Kita kapan puasa Ramadan? Ngikut pemerintah. Nah, sepertinya Kamis. Kalau Muhammadiyah Rabu nih. Sepertinya Kamis. Karena kalau pakai hitungan hisab, hari Rabu itu hilal gak kelihatan. Maka istiqmal disempurnakan, Sya'ban ini 30 hari bukan 29. Jadi kemungkinan besar Kamis istiqmal. Tapi tetap dilakukan ru'yat. Sudah tahu hitung-hitungannya hilal gak bakal kelihatan. Kok ru'yat? Karena ru'yat ini adalah di kalangan NU ini ubudiyah. Rasulullah melakukannya, kita juga lakukan. Walaupun hitung-hitungannya ini kayaknya bulan gak bakal kelihatan. Tapi karena Nabi melakukan, ya dilakukan. Karena ru'yatul hilal, melihat bulan ini perkara ubudiyah. Itu bagi ulama-ulama yang kita ikuti. Ya, singkatnya kita ikut pemerintah isbat. Ikut pemerintah. Karena pemerintah ini kan isbat itu kan dari banyak ya, dari hisab, dari ru'yat dan lain sebagainya. Kita awam ya ikut pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wan najah علينا جميعا وعلى جميع أهلنا وأسرتنا وعلى مؤسستنا على المعاونة وأمرها بزيادة كثيرة من التلامة تلميذا وجعلهم أولادنا من أهل العلم والخير وأهل التقى والاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لنا الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.